Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Niken Rahmadani, NIM 1913010031, Jaili Novia Raffi 1913010032, Wiwi Andriani 1913010033, Aimu Fuadi 1913010034. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hukum perkawinan Islam tentang mahar dengan dosen pembimbing Ibu dosen Dr. Hamda Sulfinadia MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Niken Rahmadani 1913010031 akan membacakan materi kelompok kami itu tentang pengertian mahar. Mahar berasal dari bahasa Arab yaitu mahar yang artinya mas kawin. Adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan. Mahar secara etimologi artinya mas kawin, sedangkan secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan 8 nama, yaitu mahar, sodako, mihlah, faridoh, hibah, ujur, ukor, dan alaik. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari mahar. Yang kedua itu dasar hukum mahar. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah wa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Kemudian, dalil yang kedua itu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa juga ayat 24, tepatnya di pertengahan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Itu yang artinya, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Itu dalam surat An-Nisa ayat 14. Kemudian yang ketiga dalilnya yaitu hadis yang menjelaskan tentang mahar itu hadis riwayat Bukhari yang artinya, nikahlah engkau sekalipun dengan mas kawin cincin dari besi. Kemudian ada juga hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi yang mana Tirmizi yang mengesahkannya, yang artinya
dari Amir bin Rabi'ah bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazaroh yang dinikahi dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah bertanya, ridhokah kamu atas dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sandal? Ia menjawab, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenankannya. Mungkin hanya itu, dikembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Enu Fuadi, NIM 1913010034 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis mahar. Yang pertama, mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sewat akad. Mahar musamma ada dua macam, yaitu mahar musamma muajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar musamma ghairu muajjal, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki. Apabila terjadi hal seperti tersebut, pertama, suami telah menggauli istri. Yang kedua, apabila ada salah satu di antara suami istri meninggal dunia tetapi di antara mereka belum pernah terjadi pengorbanan. Yang ketiga, jika suami istri sudah sekamar berduaan, tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka. Sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid dan sebagainya. Tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini, Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Yang kedua yaitu mahar mithil. Dalam kitab Fathul Mu'in, mahar mithil didefinisikan adalah sejumlah mas kawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari setiap kalangan perempuan yang tingkat asabahnya sama. Untuk mengukur mahar mithil seorang perempuan, yang dilihat dulu adalah mahar saudara seibu sebapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya. Menurut Said Sabiq, mahar mithil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lainnya berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara, dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya. Setelah saya akan coba menjelaskan tentang kedudukan mahar. Kedudukan mahar atau mas kawin itu sangat penting dari sebuah pernikahan. Namun, umumnya para ulama berpendapat bahwa kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam sebuah pernikahan. Bahkan, mereka umumnya juga berpendapat bahwa kedudukan itu juga bukan sebagai syarat sah pernikahan. Artinya, sebuah akad nikah tetap sah meskipun tanpa adanya mahar. Mahar hanyalah salah satu rukun dari rukun pernikahan. Kalaupun maharnya ada tetapi tidak pernah disebutkan dalam akad nikah, dan hukumnya juga sah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya, tidak ada sesuatu pun atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menyusul kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kewajiban. Pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun nikah adalah karena tujuan asasi dari sebuah pernikahan bukanlah suatu jual beli. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah dan statusnya sama dengan nafkah.
Namun mahar tidak harus ada pada saat akad nikah dengan pengertian bahwa tanpa mahar akad nikah adalah sah. Dasar hukum kewajiban membayar mahar adalah berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 24. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaili Nafia Raffi, NIM 1914-0100. Saya dari Makalah kelompok 6 akan menjelaskan tentang objek dan jumlah mahar serta hikmah mahar. Menyerahkan mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami terhadap calon istrinya. Adapun objek atau sesuatu yang dapat dijadikan mahar antara lain: pertama, sesuatu yang bisa diperjualbelikan, yaitu berupa harta, benda, atau materi yang suci dan halal dan bisa dimanfaatkan serta diserah terimakan. Kedua, sesuatu yang bisa diambil jasa atau manfaatnya. Mengenai jumlah atau besaran mahar, tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan maupun situasi dan kondisi masyarakat pada suatu daerah, sehingga jumlah mahar di setiap daerah selalu berbeda-beda. Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batasan besar dan kecilnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Kemudian menurut Imam Malik bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai 1/4 dinar emas atau perak, sebarat 3 dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut. Kemudian hikmah mahar. Mahar bukanlah sebagai harga atau nilai bagi seorang perempuan, melainkan sebagai bukti atau kesungguhan hati mempelai laki-laki kepada calon istrinya, sehingga dengan suka dan rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada calon istrinya itu, dan juga berarti sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, mahar tidak ditentukan berapa banyaknya, tapi cukup dengan tanda cinta hati. Adapun hikmah mahar antara lain sebagai berikut. 1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya dengan memberikan mahar kepada wanita. 2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang suami kepada calon istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hibah, atau hadiah yang dalam Al-Quran diistilahkan dengan nihlah, atau pemberian yang penuh kerelaan. 3. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan. 4. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberi nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita